Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat aplikasi Simple Crude menggunakan aplikasi IntelliJ ID. Untuk yang pertama, kita akan membuat data mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Untuk datanya di sini sudah saya buat, contohnya pada di video ini. Lalu data Excel ini data mahasiswa ini kita simpan di disk PC menggunakan Save As. Lalu kita cari user, lalu klik Fatima, lalu kita cari idea project. Dan untuk tipenya itu kita menggunakan CSV Macintosh. Lalu setelah kita menyimpannya, kita masuk ke aplikasi IntelliJ ID yang di sini sudah membuat project, dan untuk data assert ini tersimpan di data CSV ini tersimpan di SC. Lalu kita membuat kelas yang mana kelas namanya itu mahasiswa. Dalam kelas mahasiswa ini kita akan membuat deklarasi variabel dari data CSV seperti nama, NIM, dan lainnya. Yang mana di sini modifiernya itu menggunakan private. Lalu selanjutnya kita akan membuat konstruktor dari variabel yang sudah dideklarasikan di atas, yaitu dengan generate, klik konstruktor, lalu kita pilih semuanya menggunakan shift, lalu OK. Lalu setelah kita membuat konstruktornya, kita membuat getter, yaitu dengan grade, lalu getter, lalu kita klik semuanya, lalu OK. Nah, getter ini digunakan untuk mengembalikan nilai. Mana yang dikembalikan itu adalah nilai dari variabel-variabel yang telah dideklarasikan. Lalu selanjutnya kita akan mengkonversi variabel di atas ke tipe data string. Jadi untuk kelas mahasiswa yang telah selesai, jadi selanjutnya kita akan membuat kelas baru, yaitu dengan klik kanan new, lalu Java class, dimana kelasnya itu bernama database. Dalam kelas database kita akan membuat struktur data menggunakan ArrayList. Lalu untuk menyimpan file data CSV yang telah kita buat tadi, kita akan membutuhkan file name. Selanjutnya karena kita juga akan membutuhkan pet, jadi kita akan membuat pet yang mana modifier pet dan file name itu menggunakan private, sedangkan untuk ArrayList-nya itu public. Lalu selanjutnya kita akan membuat metode open, yaitu dengan public void open. Lalu selanjutnya juga kita akan membuat metode save, yaitu dengan public void save. Lalu dalam metode open kita membuat list, terus string, lalu lines, dimana akan membaca banyak baris, lalu files to realiness, dalamnya itu pet. Realinessnya itu kita membungkusnya dalam try and catch, yaitu dengan klik ininya, lalu dengan with try catch. Kemudian kita akan melakukan pembacaan semua baris, lalu dibaca lagi per barisnya tanpa header, NIM, nama, alamat, SKS, dan SKS dan IPK. Yaitu dengan data sama dengan new ArrayList. Lalu selanjutnya peluang for yang dalamnya itu inisiasi integer i sama dengan 1, lalu variabel i lebih kecil, size titik koma, lalu incrementnya i plus. Lalu di selanjutnya itu string, nama variabelnya lain sama dengan lines dot get variable i. Lalu selanjutnya string elemen atau array variabel elemen sama dengan line dot split, dimana dot split lalu koma. Ini digunakan untuk memisahkan barisnya dengan menggunakan koma. Lalu didistribusikan semua hasilnya karena sudah dipisah dengan menggunakan split dan berada dalam array, maka kita akan menggunakan indeks, yang mana indeksnya itu dimulai dari 0 sampai 5. Kemudian membuat objek mahasiswa, yaitu LMS.
dengan mahasiswa, lalu program MHS, lalu sama dengan, lalu new, lalu mahasiswa, lalu berisi name, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Lalu menambahkan objek MHS ke dalam array list data, yaitu data.add.mhs. Lalu untuk mengecek apakah data yang sudah berhasil, kita bisa membuat kelas baru untuk metodenya, yaitu kelas test Java. Itu dengan database DB, lalu new database, lalu db.open, lalu kita panggil udah satu, yaitu db.data. Untuk hasil run ini datanya sudah berhasil dibaca. Jadi kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu membuat metode save, mengisi metode save. Selanjutnya yaitu kita membuat metode save, yaitu public void save, yang mana metode ini digunakan untuk menyimpan dan menulis serta membaca baris per baris pada data CSV. Selanjutnya kita akan membuat metode view, yaitu public void view, yang mana metode ini digunakan untuk menampilkan data. Selanjutnya kita membuat boolean insert, yaitu dalam kurung berisi string name, string nama, string alamat, string semester, string SKS, dan string IPK. Lalu setelah boolean insert kita membuat selanjutnya kita membuat method search, yang mana method search ini akan digunakan pada operasi-operasi, yaitu dengan public int search, yang mana dalamnya berisi string name. Lalu dalam boolean insert kita menambahkan return false, yang return false ini bersifat sementara, nanti akan kita isi selanjutnya. Lalu public int search juga kita juga menambahkan return yang nilainya 0. Selanjutnya kita membuat public boolean update, yang mana berisi int index. Lalu di sini kita return false. Lalu selanjutnya kita juga membuat public boolean delete, yang mana dalamnya tuh int index juga, lalu kita return false. Lalu untuk dalam isi method view, yaitu berapa baris atau berapa huruf yang dapat kita ketikkan masuk dalam operasi. Misal pada operasi itu pada operasinya itu meminta nya itu hanya sampai 8 huruf, sedangkan untuk namanya itu sampai dengan 20 huruf. Lalu untuk alamatnya yaitu 20 huruf juga, dan untuk semester itu hanya 20 huruf, hanya 8 huruf, lalu SKS-nya itu 3 huruf, sedangkan IPK-nya itu 4 huruf. Lalu selanjutnya kita membuat perulangan for, yang mana dalamnya itu bersistema pernah yang mencetak 8 kata untuk MHS.getName, lalu 20 kata 20 huruf pada MHS.getNama, sedangkan pada MHS.getAlamat itu 20 kata. Lalu untuk melihat apakah dia tampil, kita ke tes Java, yaitu kita tambahkan db.view. Di sini kita bisa manggil tanpa menggunakan sistem pernah. Jadi sistem pernah nya kita akan hapus. Lalu kita run, yang mana yang akan muncul yaitu data mahasiswa sudah terstruktur. Di bawah sini tidak teratur untuk penyusunannya, jadi saya akan tes sedikit. Di sini kita akan sebelumnya insert, yaitu dengan boolean status dan boolean true, lalu metodenya ganti status. Lalu di bawah selanjutnya setelah boolean true yaitu
inserting ruang primary key, yang mana if-nya dalam goal berisi not data dot is empty, yang mana perulangan for int i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari data dot size, lalu intervalnya if plus, lalu if-nya lagi if-nya itu data dot get i get name equals actor name, lalu statusnya sama dengan false, lalu kita break. Selanjutnya kita mau public menjadi private di array list. Ketiga, kita menambahkan if dalam kurung status sama dengan true, lalu mahasiswa paragrafnya sama dengan new mahasiswa dengan kurungnya new, nama, alamat, semester, SKS dan IPK, lalu data dot add MHS, lalu kita save. Selanjutnya kita mengisi method search, yaitu dalamnya berisi int index sama dengan -1. Jadi if-nya itu not data dot is empty, lalu kita saja perulangan for int i sama dengan 0, yang mana i lebih kecil dari data dot size, lalu intervalnya ii, lalu if selanjutnya yaitu data dot get i get name source equal ignore case. Ini sini kenapa ignore case, yaitu karena apabila yang menambahkan huruf manakala apabila kita menunjukkan operasinya huruf kecil maka ada otomatis membuat ke huruf besar, lalu index sama dengan i, lalu break. Lalu di selanjutnya yaitu public boolean update yang berisi int index, string name, string nama, string alamat, int semester, lalu int SKS dan double IPK. Lalu isi dari public boolean update yaitu boolean status sama dengan false. Lalu returnnya kita ganti juga status. Lalu setelah boolean itu yaitu if-nya yang mana not data dot is empty. Namun di sini itu adalah update-nya, yaitu if apabila index lebih besar atau sama dengan 0 dan indeks lebih kecil dari data dot size, mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa, name, nama, alamat, semester, SKS, IPK. Jadi apabila update-nya itu indeksnya lebih dari 0, maka kita akan mengupdate name, nama, alamat, semester, SKS dan IPK-nya. Lalu kita lalu sini itu data dot get index, MHS. Lalu kita save. Setelah step yaitu kita tambahkan status sama dengan true. Lalu kita membuat isi dari public boolean delete, dimana ini itu boolean status sama dengan false. Lalu if-nya yaitu not data dot is empty, lalu data dot remove
remove ini digunakan untuk menghapus. Gimana public boolean delete ini digunakan pada operasi delete, yaitu di simple crowd nanti. Lalu dalam kurung berisi index, lalu titik koma. Lalu kita copy saja dari atas, yaitu kita save dan statusnya itu sama dengan true. Baiklah, untuk kelas database ini sudah selesai, yang mana semua codingannya itu sudah kita buat. Jadi kita langsung saja ke kelas berikutnya, yaitu ke user interface, yaitu dengan klik kanan lalu nama objeknya. Dalam user interface ini kita akan menentukan saya akan membuat metode tampilkan menu, yaitu dengan public static void tampilkan menu, yang mana dari sistem outputnya lainnya mencetak pilih menu, lalu sistem outputnya juga mencetak C, yang mana create, lalu R yaitu read, lalu U yaitu update, lalu D yaitu delete, dan X adalah exit. Lalu untuk metode main-nya itu berada setelah metode tampilkan menu. Lalu setelah metode main yaitu database, db sama dengan new database. Agar database-nya terbaca di database di interface terbaca, jadi kita membuat public database di database, yaitu public database, lalu open, lalu membuka kurung dan tutup kurung. Lalu di bawahnya itu saya mencetak sebagai variasi saja, yaitu aplikasi simple crowd text database. Lalu selanjutnya kita menggunakan perulangan while, yang mana nilainya itu true. Jadi apabila nanti operasinya itu bernilai true, maka akan selalu ditampilkan, yaitu menampilkan tampilan menu. Contoh hasilnya itu seperti pada berikut. Lalu setelah kita mencetak tampilkan menu, kita membuat scanner, lalu objeknya itu SC, lalu dengan nilai scanner lalu system.in. Lalu setelah scanner itu sistem println, yang mana mencetak pilih, lalu titik 2. Lalu string pilihan sama dengan sc.next slide. Yang mana di sini apabila kita mengimport pilihan kita, yaitu kita menggunakan scanner. Lalu selanjutnya yaitu variabel pilihan sama dengan pilihan to uppercase. Jadi apabila pilihan kita ini huruf kecil, maka akan diubah ke huruf besar. Lalu kita menggunakan percabangan switch case, dimana switch case-nya pilihan yaitu case C, yang mana C ini C lalu break. Lalu case kedua yaitu huruf R yaitu red. Lalu case ketiga yaitu U yaitu update lalu break. Lalu case keempat yaitu D yaitu delete lalu break. Lalu case kelima yaitu X, yang mana X itu exit lalu kita break. Yang pertama kita membuat isi dari case X, yaitu sistem out println yang mencetak info apabila Anda memilih exit. Lalu sistem out println yang mencetak juga yaitu apakah Anda yakin keluar dari pilihan. Apabila yakin, klik pilih ya, dan tidak yaitu no. Lalu sistem out println mencetak pilih. Jadi apabila pilih ini untuk menginputnya, yaitu kita membuat variabel pilihan sama dengan c.next like. Lalu selanjutnya yaitu percobaan if, yang mana kondisi apabila pilihan equals ignore case ya, maka sistem println akan keluar. Tapi jika apabila pilihan n yaitu no, maka dia akan melanjutkan tetap melanjutkan tampilan menunya. Lalu kita akan mengisi case R, yaitu yang pertama kita mencetak sistem println yaitu info bahwa Anda memilih menu red. Lalu di menu red ini yaitu kita menampilkan
data mahasiswa, yaitu dengan db.view. Lalu selanjutnya kita di case C, yang mana isinya itu tempat penilaian yang mencetak info bahwa Anda memilih menu C, yaitu create. Lalu di menu create ini, apabila kita memilih C yaitu create, maka kita akan disuruh menginput data baru seperti NIM, nama mahasiswa, alamat, semester, SKS, dan IPK. Yang mana penginputannya ini menggunakan scanner. Lalu di baris selanjutnya yaitu boolean status sama dengan db dot insert, yang mana dalamnya berisi NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Setelah boolean status, di bawahnya kita membuat if, ucapan if, yaitu berisi status sama dengan true. Lalu apabila status sama dengan true, maka yang akan tampil itu data baru berhasil ditambahkan. Kalau else-nya yaitu apabila status tidak true, maka yang tampil itu yaitu NIM, untuk else-nya yaitu apabila NIM yang kita masukkan itu sudah ada, maka yang akan tampil itu NIM sudah ada di dalam. Namun untuk apabila inputannya salah, maka dia akan mencetak sistem error-println yang mana mencetak gagal menambahkan data. Fungsi dari error ini yaitu menampilkan gagal menambahkan data baru berwarna merah, yang mana menandakan bahwa data yang ditambahkan itu error. Lalu selanjutnya yaitu case 2 yaitu update, yang mana di sini mencetak sistem penilaian yang mana menampilkan info bahwa Anda memilih menu update. Jadi pada operasi nanti juga akan menampilkan apabila Anda memilih U yaitu update. Di sini juga mencetak sistem output ini, mana mencetak input ke NIM mahasiswa yang akan di-update, yaitu kita akan menginput NIM dari nama mahasiswa yang akan di-update, yaitu untuk penginputannya itu dengan string, lalu nama variabelnya itu lalu sama dengan lalu sc.next line. Lalu sebelum kita mengupdate, kita akan menampilkan data
mahasiswa tersebut, yaitu dengan db.view. Kita membuat int index sama dengan db.search, lalu key-nya. Lalu kita menambahkan perjamaan if yang mana kondisinya itu apabila indeks lebih besar atau sama dengan 0, maka yang dicetak itu yang mana di sini akan mencetak sistem alternate len. Anda akan mengupdate data, lalu db.data.getIndex. Sedangkan asnya yaitu mencetak mahasiswa dengan NIM, yaitu kita panggil key-nya itu adalah NIM yang kita masukkan, yang mana NIM ini tidak ada di database. Di database ini kita memanggil konstruktor data release, database tadi kita harus memanggil getter yaitu get data agar error yang ada pada case view terselesaikan.
Lalu apabila kita yang mengupdate data, maka yang akan ditampilkan yaitu menginput data baru, yaitu kita akan menginput NIM, nama, alamat, semester, dan SKS, lalu IPK. Di sini kenapa error? Karena kita sudah mendeklarasikan variabel NIM, nama, dan lainnya itu di atas. Jadi untuk membuat variabel interior error, jadi kita membuatkan pembeda antara NIM yang di case U dengan case C atau create. Lalu apabila kita sudah menginput, maka akan di update datanya, yaitu dengan status sampai dengan db.update. Lalu dalam kurung berisi indeks dan NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK yang akan diupdate. Lalu di bawahnya kita menambahkan pertimbangan if, yang mana kondisinya yaitu apabila status sama dengan true, yang mana apabila nilainya true maka akan tercetak data berhasil diupdate. Sedangkan apabila nilainya false, maka yang tercetak itu gagal memperbarui data. Lalu di sistem outnya kita ganti sistem RR, yang mana apabila ini tampil maka warnanya itu merah, yaitu menandakan error. Dan yang terakhir yaitu case D atau delete, dimana kita mencetak sistem terminal N yang mana menampilkan info bahwa Anda memilih menu delete. Lalu sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita di case delete ini atau menu delete ini akan menampilkan data mahasiswa tersebut terlebih dahulu sebelum akan di delete, yaitu dengan db.view. Lalu di selanjutnya yaitu kita mencetak sistem terminal N yang mana meminta penginputan NIM. Lalu untuk menginput NIM-nya yaitu dengan variabel k sama dengan sc.nextLine. Selanjutnya yaitu index sama dengan db.search, yang dalamnya berisi k. Jadi ini digunakan untuk mencari NIM yang akan di delete. Lalu kita menambahkan perjabaran if yang mana kondisinya itu apabila indeks lebih besar atau sama dengan 0. Lalu untuk else-nya yaitu apabila else maka akan tercetak mahasiswa dengan NIM
yang mana apabila S akan mencetak mahasiswa dengan NIM, yaitu NIM yang kita masukkan tidak ada di database. Sedangkan untuk if-nya yaitu akan mencetak apabila kita mencetak apakah Anda yakin menghapus data, lalu db.getData. Nah, dalam kurung G tadi berisi indeks dalam if-nya juga mencetak sistem lain yang mana mencetak pilih. Dan untuk menginput apa yang kita pilih yaitu dengan variabel pilihan sama dengan sc.nextLine. Lalu percobaan if lagi yang mana kondisinya itu pilih variabel pilihan that equals ignore case. Lalu setelah if-nya yaitu status sama dengan db.delete dalam kurung indeks, yang mana di sini apabila kita memilih untuk menghapus, maka data yang ada pada data mahasiswa tersebut akan terhapus. Lalu if lagi apabila kondisinya itu status sama dengan true, maka yang akan tercetak itu data berhasil dihapus. Dan else-nya yaitu yang tercetak itu yaitu data gagal. Yang tercetak itu gagal menghapus data. Untuk kelas user interface sudah selesai, jadi kita akan menampilkan atau merun hasilnya. Yang mana berikut adalah tampilan dari hasil operasi code.